Baik saudara, topiknya adalah greater love. Dalam bahasa Indonesia artinya kasih yang terbesar. Ini yang perlu kita pahami. Saudara, mari kita membuka di Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 sampai ayat 31 saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kita mau melihat bagaimana tentang sebuah greater love. Saudara, mari kita lihat di topik ini. Yesus sering acap kali diperhadapkan dengan berbagai hukum. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjebak. Untuk apa lagi? Untuk mencari-cari kesalahan, kelemahan Yesus ini ada di mana. Waktu dia menyembuhkan orang yang sakit, yang buta dicelikkan, yang lumpuh dibangkitkan, bahkan Lazarus yang sudah 4 hari mati dibangkitkan. Lalu orang-orang pemuka agama selalu berusaha untuk mencari di mana kesalahan yang namanya Yesus anak Daud. Dikatakan namun tidak seorang pun pernah menemukan ada kesalahan pada pelayanan Yesus, katakan amin. Ada di sini saya searching di Google dan beberapa pendukung-pendukung khotbah ini Bapak Ibu, ada kurang lebih 600 hukum di dalam Alkitab. Dan yang terakhir para pemuka agama bertanya tentang hukum yang terakhir ini. Dia bilang ayat 28, Guru, hukum manakah yang paling utama? Ini jebakan yang paling terakhir. Pertanyaannya adalah hukum manakah yang paling utama? Itu pertanyaan dari pemuka agama. Baik orang-orang Saduki, juga orang-orang Yunani, terus orang-orang Romawi juga terus berusaha mencari kesalahan Yesus. Enggak diketemukan kesalahan. Inilah jawaban Yesus. Ada 4 yang kita baca di ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu yang pertama. Lalu di ayat 32. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu. Itu bicara apa? Itulah simbolnya gereja. Namanya adalah salib. Mengasihi secara vertikal dan juga mengasihi secara horizontal. Ini bukan sembarangan Bapak Ibu. Itu sebabnya kita perlu mengenal. Dan itu ada 3 salib Bapak Ibu. Gak usah tertipu karena penjahat pun pakai kalung salib. Gak usah tertipu, tinggal kita pilih. Dia salib yang di tengah, yang di kanan atau yang di kiri. Udah itu aja. Amin. Gimana itu Pak Pendeta? Karena ada juga artis-artis, ada juga penjahat-penjahat besar kali pun di sini kalungnya dari salib. Gak usah khawatir, karena ada 3 salib. Salibnya Yesus, atau salib yang bertobat juga di sebelah kanan Yesus, atau salib memang yang sebelah kiri yang tidak akan pernah bertobat. Tapi kali ini kita belajar tentang salibnya Kristus, katakan amin. Poin yang pertama, bagaimana kita bisa mengenal lebih banyak lagi tentang kasih yang terbesar. Yang pertama adalah kasihi Tuhan dengan segenap hati, katakan amin. Kalau saya bilang kasihi Tuhan dengan segenap hati, langsung semua membuat ke dadanya begini. Itu aku. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Saudara, dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka saya buat di sini, hati adalah pusat, adalah center daripada kehidupan kita.
Kita diajar hukum harus melepaskan ego. Dari bahasa Yunani artinya aku. Jadi ego, egosentris, egois itu dari kata aku. Berani melepaskan keakuan dalam segala hal. Sebaliknya, lawan daripada ego adalah altru. Altru artinya melakukan kepentingan demi banyak orang, walau tanpa imbalan. Hari ini susah kita menemukan yang disebut altru. Semua orang ego atau egosentris karena dia harus dihargai, harus dibayar, harus dihormati, harus disanjung, harus diakui pribadinya. Padahal Tuhan mengajar kita harus belajar mengasihi, katakan amin. Dikaitkan pula di situ hukum. Tidak ada hukum yang menentang tentang hal-hal itu. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Hari ini kita belajar tentang sebuah kasih yang terbesar. Kalau egomu sedang kebentur dengan sesuatu, nggak apa-apalah. Biarkanlah Tuhan persembahkan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku kupersembahkan kepadamu. Ini masih bicara poin yang pertama, hati, heart. Karena di sini adalah senternya, egonya di sini Bapak Ibu. Tapi ada orang nggak sanggup terhadap hati ini, baru hati ini. Belum diambil kesehatannya seperti Ayub, belum diambil hartanya. Hanya masalah ego dia sudah tidak ke gereja. Berapa banyak orang seperti ini. Tapi dia bilang, Tuhan, ibu toho doa holong rohaku tohoina. Tuhan bilang begini, greater love, bagaimana tentang belajar kasih yang besar. Setelah itu dan semua itu adalah perkataan dari Yesus. Poin yang kedua adalah kasihi Tuhan dengan segenap jiwa, katakan amin. Jiwa sama dengan sebuah kehidupan batin di mana ada kemauan. We have a need, free will. Kita punya kehendak bebas. Ini ketika terjadi di Taman Eden. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa bukan seperti robot, harus menurut kehendakku enggak, tapi dikasih jiwa. Itu yang disebut free will, kehendak bebas. Itu ada di jiwa, ada pikiran, ada keinginan atau niat yang nampak setiap hari. Dan boleh dikatakan yang nampak pada hari ini sesungguhnya ditentukan oleh niat kita mulai dari pagi sampai hari ini. Itu sebabnya seseorang selalu berkata, jangan marah waktu pagi karena sepanjang harimu nanti kurang baik. Kenapa? Karena di pintu hati sudah ada kejengkelan, marah, kesal, putus asa, takut, segala hal. Dia bilang jangan. Itu sebabnya jiwa itu perlu, kemauan itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jiwa manusia harus dibentuk oleh Roh Kudus, belajar mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Jiwa kita itu kemauan kita. Jangan kemauan kita hanya mau kemauan diri sendiri, nongkrong di sana sini. Ya kan? Tapi kemauannya Tuhan, ini jam ibadah, yuk kita beribadah. Ini kemauan Tuhan, katakan amin. Jadi kita harus mengasihi dia. Makanya bahasa Inggrisnya bullshit. Omong kosong kita mengasihi Tuhan. Tapi jam ibadah pun kita tidak ada di situ. Kemarin kami bersyukur ada berapa orang, bukan cuma bertiga lagi, berempat lagi kami doa setiap Sabtu jam 5. Tapi ada 8 semalam kami dilawat Tuhan. Jadi persembahkanlah kemauanmu kepada Tuhan. Banyak sekarang kemauan daging, kemauan mata, kemauan telinga. Kemauan telinga dengar gosip dan segala macam, makin digosok makin sip. Tapi coba kita mendengar daripada Tuhan. Tuhan bilang begini, hai anakku tetaplah setia, tetaplah berharap. Itu telinga, kemauannya Tuhan. Kemauan mata banyak, mau nonton, mau melihat berita, mau nonton bola dan segala macam. Tapi hari ini Tuhan bilang kemauan matamu persembahkanlah juga untuk Tuhan. Isitulah kasih kita lebih diperbesar kepada Tuhan, katakan amin. Yang ketiga, greater love, kasih yang terbesar.
Sesuai dengan perkataan Yesus di ayat 30, setelah kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Yang ketiga adalah dengan segenap akal budimu. Akal budi sama dengan intelektual, kepintaran. Berikutnya kecerdasan, berikutnya atau kepintaran kita yang berbeda-beda pada setiap orang. Dalam 1 Korintus 11 ayat 13, ketika aku kanak-kanak, aku berlaku seperti kanak-kanak, aku berbuat seperti kanak-kanak, tapi setelah aku dewasa, aku berlaku seperti orang dewasa, makan seperti orang dewasa, dan berbuat seperti orang dewasa. Itu yang dimaksud dalam 1 Korintus 11 ayat 13. Artinya apa? Intelektual kita, intelijen kita harus persembahkan juga kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau kita pintar misalnya di komputer, yuk kita persembahkan ini untuk Tuhan. Kalau kita bisa untuk bertukang, kita persembahkan untuk tukang. Haleluya. Kalau kita bisa banyak bicara, ngomong dan didengar orang, kita persembahkan itu kepada Tuhan. Kalau kita pintar untuk bersuan walaupun maponggol goting, kita persembahkan itu untuk Tuhan. Supaya ada banyak orang diberkati daripada intelligence kita. Katakan amin. Saya punya teman pernah, ketika itu dia susah mendapat pekerjaan. Mau melamar, semua ditolak. Susah untuk diterima di pekerjaan. Lalu di dalam hati kecilnya, Tuhan, masihkah aku kerja? Kalau tidak, aku akan berusaha sendiri. Tapi dia coba kerjaan di perusahaan asing dengan gaji bentuk mata uang asing. Diterima. Dia kerja, puji Tuhan, dia setia, loyal, tidak pernah terlambat. Dia terus komitmen, suka mendengar, dan akhirnya banyak ilmu di perusahaan itu semakin dia kuasai. Waktu itu dia tidak sadar bahwa tiba waktunya untuk gajian pertama. Gaji yang pertama itu dia persembahkan di gereja orang tuanya. Dia bilang, "Ma, aku udah kerja." Wah, puji Tuhan. Dia bilang, "Ma, utuh gajiku ini ku persembahkan untuk gereja." Unang bagi tonga mah ayah buama nih ngelilik ku pada gereja hulalang gudang igaliho tutut lubang maho segala macam. Dia bilang, "Enggak, mak, kepintaranku ku persembahkan untuk Tuhan." Tahu berapa gajinya Bapak Ibu? Kurang lebih 25 juta. Dikasih utuh. Kasihilah Tuhan segenap hatimu dan dengan segenap akal budi. Jadi akal budi itu sudah ada intelijensi kepintaran kita. Kita pintar karena kepintaran kita berbeda-beda. Bagaimana kita belajar tentang kasih yang besar? Greater love yang keempat. Kasihilah Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Katakan amin. Kekuatan di sini itu artinya bertahan hidup. Hidup kita bukan sprinter, but maraton. Tahu sprinter? Pelari. Kalau pelari itu kan dia jaraknya paling 50 atau 100 meter. Siapa yang cepat? Unggon adu kekuatan cepat don. Itu sprinter. Udah? 1, 2, 3. Stop. Langsung. Siapa yang paling cepat itu pemenangnya. Itu yang disebut sprinter. Lari. Tapi kalau maraton bukan Bapak Ibu. Maraton itu adalah berjalan dalam menahan ketahanan. Berapa lama dia bisa berjalan? Kadang-kadang dia jalan, kadang-kadang dia berlari. Ini ada contoh namanya Odekta Naibaho, orang Sidempuan, menjuarai Jakarta Marathon 2022 sepanjang 21 km ditempuh dalam 1 jam 17 menit. Dia melawan orang Negro, dia melawan orang Singapura, orang Malaysia, Korea. Kalah dibuat yang namanya si Odekta ini. Itulah yang disebut kekuatan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Artinya mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita. Katakan amin. Jadi poin yang terakhir ini bagaimana kita untuk memperbesar kapasitas mengasihi Tuhan. Inilah ingat Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Bulu gugu peho, bulu pemangalaka. Oloi Tuhan.